أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد الحمد لله رب العالمين. Hadirin para jamaah taklim pada salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang tentunya kita berharap semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan nikmat oleh Allah. Dan nikmat terbesar yang harus kita syukuri adalah Allah masih memampukan kita untuk bisa menjalankan ibadah. Dan tentu kita berharap setiap bentuk ibadah itu ladaina thawab. Allah memberikan balasan berupa pahala. Karena kita para hadirin sangat butuh dengan hasil dari amal soleh kita. Sama kayak kita kerja. Orang kerja pasti mengharapkan apa? Gaji. Ya, kalaupun orang bilang saya kerja untuk cari pengalaman, ya tentu pasti dia mengharapkan gaji. Nggak ada istilahnya kerja, oh mau nyari pengalaman, berarti nggak usah digaji ya. Kan nggak mau dia. Sama dengan kita. Kita berharap amal soleh kita bisa kita raih. Karena pahala itu nanti para hadirin ada kalanya kasarabim biqi'ah. Ada orang yang nanti mendapatkan ada pahalanya, tapi kasarabim biqi'ah, seperti fata morgana, nggak bisa dia ambil. Ini bukti nyata Al-Quran menyatakan. Siapa mereka? Mereka yang beribadah tapi tidak punya iman. Maka kita bersyukur, alhamdulillah dimampukan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doanya, dilanjutkan dengan duduk bersama mengkaji sampai datangnya waktu isya, dilanjutkan insya Allah dengan salat isya nanti. Masya Allah. Tentu kita berharap adanya pahala di sini. Dan tentu juga kita doakan guru kita bersama yang sedianya berada di sini pada malam hari ini, Ustaz Abdul Halim ya. Beliau masih berada di Tanah Suci. Kita doakan semoga seluruh rangkaian yang sudah dikerjakan tentu dari hajinya, dan saat ini mungkin sedang masih berada di Mekah, tapi sedang sedang akan melanjutkan nanti untuk ibadah ke Madinah. Beberapa masih banyak rombongan yang memang posisinya masih di Mekah dan belum bergerak ke Madinah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah dan bisa kembali nanti pada kita bersama-sama, tentunya membawa haji yang mabrur, yang makbul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan sedikit membahas dalam kitab Hidayatul Talibin min Muhimmatid Din, kaitan dengan implementasi syahadah. Kita sering mungkin membahas tentang salat atau tentang toharoh, bersuci, nanti ada bab wudu, lalu fikih ibadah lainnya, ada bab salat, ada bab puasa, ada bab zakat, ada bab haji dan umrah. Tapi mungkin kita jarang membahas tentang syahadatnya. Ya. Karena mungkin juga sebagian besar kita tidak merasakan kapan sih kita mengucapkan syahadat. Iya kan? Karena dari kecil kita mengikuti apa yang diajarkan orang tua kita, ikut salat. Ya. Salat mereka. Ya. Dari kecilnya kita salat, ikutin orang tua kita salat. Ya. Hanya orang-orang yang memang diberikan kesempatan oleh Allah mengucapkan kalimat ini dan dia memahami apa kalimat itu. Karena kadang-kadang Pak, para jamaah rahimakumullah, kita ini masih banyak melakukan sesuatu yang sekedar ikut-ikutan dan kita tidak paham apa yang sedang kita lakukan. Contoh tadi sore di majelis kami, saya Sabtu sore ada kajian di majelis kami di rumah. Saya tanya,
ke ibu-ibu. Ibu-ibu, nanti kalau hitungan hisab nih, hari Kamis, malam Jumat ya, itu ketika malam pergantian tahun dari 1446 ke 1447. Sok maca naon? Suka baca apa? Tentu mereka jawab baca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Dibaca, baca, isinya apa? Nggak tahu. Bertahun-tahun mereka doa ngikut aja, tapi isi doa akhir tahun dia nggak tahu, isi doa awal tahun dia nggak tahu, sejarahnya bagaimana dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang kita masih sekedar ya diajak ngikut. Maka tadi dikupas bagi yang membaca nih dasarnya, sejarahnya. Yang jelas kita harus berani menyatakan bahwa ini memang bukan doa dari Rasulullah SAW, kan begitu. Ya, tapi dari sisi isinya tidak salah kalau kita baca, tapi yang jelas apa? Kita paham yang sedang diminta itu apa. Sama nanti dengan syahadat. Kenapa pengertiannya syahadat? Ini dalam kitab ini nanti pertama kali pembahasan tentang asy-syahadatani, dua kalimat syahadat. Wa huwa ar-ruknul awwal min arkanil Islam. Rukun pertama dalam rukun Islam adalah asy-syahadah. Ma hiya syahadah? Apa itu Pak syahadah? Pengakuan, persaksian. Dan ini kalau kita tahu beratnya mengucapkan ini, oh, Masya Allah Pak. Bapak tentu punya sahabat, punya teman Pak, yang mereka mungkin berbeda akidah dengan kita. Mereka mungkin biasa mengucapkan Assalamualaikum. Mereka mungkin biasa mengucapkan insyaallah, mengucapkan apa? Astagfirullah. Ya saya sendiri punya tetangga begitu Pak. Pedagang dia. Enci, jangan lupa. Iya insyaallah Pak Haji, pakai insyaallah Pak. Kalaupun lupa istighfar dia. Cuman kadang pernah saya godain, Ci, mau nggak ngucapin yang lain? Yang gimana? Asyhadu. Nggak mau dia. Karena tahu ini sama-sama ucapan Arabnya tapi pengertiannya berbeda. Kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, oh masuk Islam saya, berarti ntar begini, ada kelanjutannya Pak. Dan kenapa kok mengucapkannya asyhadu? Bukan sekedar aku mengucapkan. Bukan sekedar ukhbiru, aku mengabarkan. Sinonim dalam asyhadu dalam kategori bahasa Arab ya kayak bahasa Indonesia, saya mengutarakan, saya menyampaikan, gitu kan? Saya bilang kalau bahasa biasa sehari-harinya ya, saya ngomong. Kenapa kok menggunakannya asyhadu? Aku bersaksi. Karena nggak main-main Pak, semua yang kita lakukan nanti betul-betul diminta persaksiannya sama Allah. Ini beratnya. Saksi dihadirkan ke majelis sidang. Wahai saudara saksi, apa betul Anda melihat begini? Ditanya Pak persaksiannya, dan masing-masing kita nanti akan ditanya persaksiannya. Maka wajar ada hadis, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak bisa kita nanti melangkah kedua kaki seorang hamba, seorang manusia, kecuali ditanya 4 halnya. Salah satunya umurnya bakal ditanya, dan rinci Pak. Umur dihabiskan untuk apa? Fisiknya dilelahkan untuk apa? Hartanya dapat dari mana? Dikemanakan hartanya, dikeluarkannya? Ilmunya diamalkan untuk apa? Ditanya Pak. Dan kalaupun sekarang lisan yang menjawab, lisan menjawab mah bisa aja bohong Pak. Contoh, lagi-lagi Pak kebiasaan, ada jenazah di depan sini dan beberapa tempat masih kadang meminta persaksian. Wahai yang menyolatkan jenazah ini, atasyhadu anna hadzal mayit khair? Jawabannya apa? Khair. Belakang ngomong khair di mana? Pelit, koret. Khair di mana? Bisa jadi Pak ada yang ngomongin begitu. Khair dari mana? Dia ternyata orangnya begini, meskipun dia sebelumnya mengucapkan khair. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Tapi kalaupun kita
nilai seperti itu. Tapi kan sangat mungkin Pak, ada orang yang sekedar ngomong khair tapi di belakang dia ngetawain, padahal si mayit begini. Itu mulut. Makanya nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya kami kunci Pak. Wa tashhadu wa tukallimuna aydihim, yang bicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kakinya mempersaksikan. Karena mulut ya kita tahu bisa mempersaksikan lewat lisan, tapi nanti sikapnya berbeda. Maka kita yang mungkin Pak tidak mengucapkan syahadat dari awal dulu, tapi kita pasti bakal kena Pak konsekuensi daripada syahadat itu. Kita bakal ditanya persaksiannya. Maka yang paling pertama dia harus paham yang diucapkan apa. Wala budda li sihatil Islam minan nutqi bihima. Harus Pak, untuk sahnya seseorang menjadi muslim diucapkan yang namanya syahadat itu. Makanya kalau saya selama ini kalau ada orang yang mau masuk Islam, saya bawanya ke ini KBIH yang lagi dipakai sama Ustaz Halim ya, ke Al-Ghazali. Di sana nanti ada disaksikan biasanya Ahad pagi setelah kajian, kemudian dipersaksikan baca syahadat, nanti akan ada piagam syahadat ya. Dan kita lihat pasti diucapkan, karena harus Pak, minan nutqi bihima, harus diucapkan. Ini yang membedakan Abu Talib dengan sahabat Nabi. Abu Talib mungkin meyakini bahwa risalah Nabi, yakni ponakannya ini benar, tapi nggak pernah diucapkan. Nggak pernah diucapkan. Dia percaya tapi nggak mengucapkan. Harus ada an-nutq, diucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya kalau kita mah enggak. Ma'a tartibihima, dengan tertibnya. Wa muwalatihima, muwalat enggak disambung dengan hal yang lain. Wa ma'a fahmi ma'nahuma, dan harus dengan pemahaman maknanya. Itulah kenapa nanti dilanjutkan Pak, setelah bacaan syahadat berbahasa Arab akan dilanjutkan dengan pengertiannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini buktinya buat apa? Agar jangan sampai ngucapin tapi nggak paham yang dilakukan apa. Seperti tadi, orang yang membiasakan baca doa-doa tertentu tapi tidak paham yang diminta itu apa. Bagaimana kelanjutan setelah syahadat ini? Nanti akan muncul Pak banyak hadis-hadis yang berkaitan bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Orang kalau sudah mengucapkan syahadat maka menjadi seorang muslim. Dan orang yang muslim itu nantinya dia akan punya banyak ketentuan-ketentuan bagi muslim-muslimnya yang lain. Salah satu contohnya saya ambil dari sebuah kisah Pak. Ini kemungkinan di tahun ke-7 ya, sebelum peristiwa perang Mu'tah. Ada seorang sahabat min sigari sahabat junior Pak. Kenapa junior? Karena umurnya masih kecil. Nama sahabat ini Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah. Ini orang dekat Nabi Pak. Bahkan sebelum zaman Islam, artinya sebelum Nabi mendapatkan risalah, Zaid ini pernah dibinkan menjadi Zaid bin Muhammad. Tapi setelah ada aturan melarang mentabanikan anak yang bukan anak kandungnya, maka dikembalikan menjadi Zaid bin Harithah. Menikah dengan Ummu Aiman, orang dekatnya Nabi yang lama ikut dengan ibunya Aminah. Dari pernikahan Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman lahirlah Usamah bin Zaid. Ini kecilnya sering digendong-gendong Pak sama Nabi. Iya. Nanti kemudian ketika umur belasan tahun, bahkan di umur 18 tahun di zaman Sayyidina Umar, beliau sudah menjadi qaidul juyush, panglima perang Pak. Artinya berarti dia saat itu kejadian ini di bawah umur 18 tahun.
melihat ada seseorang musuh Islam, disebutkan dalam Ar-Rahiqul Makhtum punya Syekh Rahman Mubarak Furi, bahwa ini orang Yahudi yang menghina-hina Islam. Ini karena kan peperangan yang terjadi di Madinah itu memang karena 3 suku besar, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ini rata-rata kan mereka orang-orang Yahudi yang nanti diusir semuanya oleh Nabi SAW sama mereka, nanti lari ke Khaybar, ujungnya ntar di Khaybar, ketika Khaybar ini pun dihabisi oleh pasukan muslim. Nah, dia menghina-hina, dikejar oleh Usamah, Pak. Nggak dapat, masih menghina-hina, dikejar lagi, sampai ujungnya mereka berdua duel. Dalam duel ini ternyata si Yahudi tadi sudah terpojokkan. Begitu Usamah mau mengangkat pedangnya, dalam hadis disebutkan bahwa orang ini mengucapkan bagian daripada syahadat, nggak sempurna, nggak lengkap, hanya sebagian. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Lagi keadaan terdesak, Pak. Begitu mau dibunuh dia mengatakan la ilaha illallah. Ada seorang sahabat Ansar melarang, ya Usamah, jangan-jangan, dia udah mengucapkan syahadat. Tapi Usamah ngelihatnya beda. Ini karena dia mau kalah aja maka mengucapkan syahadat. Ditebas, Pak. Wafat orang ini. Dan ditanya oleh seorang Ansar tadi, aqatalta man yaqulu la ilaha illallah? Ya Usamah, apa kau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Sama diem, karena masih berpikiran bahwa ini paling cuman di lisan doang, hatinya nggak seperti itu, maka aman-aman saja. Begitu sampai ke telinga Nabi SAW, Nabi mendengar bahwa Usamah ini membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal sebelumnya orang ini membunuh seorang muslim, menghina Islam, terus dibunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah. Dipanggil Usamah, ya Usamah, ini orang dekat Nabi, Pak, orang yang disayang sama Nabi, tapi begitu mendengar ada seseorang yang mengucapkan syahadat dibunuh, ditanya, aqatalta nafsan man yaqulu la ilaha illallah? Benar kamu ngebunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ditanya begitu, diem. Ditanya lagi sambil mengatakan, dalam hadis panjang ini disebutkan, aku berharap itulah hari aku masuk Islam. Maksudnya dia pengen diampuni semua dosanya. Lalu dia mengucapkan apa yang mengganjal di hatinya. Aku melihat dia hanya mengucapkan dengan lisan, belum tentu hatinya seperti itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan apa? Afala syaqaqta ala qalbi hatta ta'lam aqalaha am la? Kenapa enggak sekalian kamu ambil aja jantungnya, hatinya, dan kamu lihat benar enggak dia mengucapkan itu di lisannya saja atau hatinya tidak ikut mengucapkan. Artinya Rasul enggak setuju, Pak. Rasul enggak setuju. Padahal orang ini sebelumnya membunuh seorang muslim, menghina Islam, tapi begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia menjadi seorang muslim yang terjaga 3 halnya. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Apa? Lil muslimi haramun, bagi seorang muslim haram 3 hal. Apa? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Ini implementasi yang mungkin masih belum bisa kita lakukan, Pak. Sadar ataupun tidak, kita sesama muslim, na'udzubillah wal iyadzubillah, saling menjatuhkan harga diri kita, saling menghina satu sesama kita. Ya paling parahnya dulu lah ketika 2019 itulah, sampai ada panggilan cebong dan kampret, padahal sesama muslim, Pak. Hanya berbeda pandangan politik, hanya berbeda pilihan dalam politik, sampai punya panggilan-panggilan berbeda seperti itu pada sesama muslim, Pak. Bagaimana seorang muslim mengambil haknya orang lain? Hati-hati, Pak. Kalau kita punya karyawan, punya pekerja, dan dia muslim, dia bukan hanya sebagai pekerja kita, Pak. Ada hak muslim di situ, Pak. Apalagi tentang darahnya. Ini yang sedikit, Masya Allah, betul-betul mengkhawatirkan. Ini kan anak-anak yang lagi sekolah, lagi pendidikan,
Tapi kalau tawuran udah nggak takut lagi menghilangkan nyawa saat ini, Pak. Anak-anak sekolah sudah nggak takut menghilangkan nyawa. Rasul saja begitu marahnya dengan orang terdekatnya beliau, tahu orang ini belum beribadah sedikit pun, hanya mengucapkan la ilaha illallah, nggak sempurna Pak syahadatnya, hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi marah besar ketika tahu Zaid bin Harithah membunuhnya. Usamah bin Zaid membunuhnya. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita dengan sesama muslim kita yang sama-sama mengucapkan syahadat? Bagaimana kita yang sesama muslim sholat bersama-sama? Hanya karena pandangan dalam masalah fikih yang itu sudah selesai diuruskan para ulama sebelum kita, tapi nanti menjadi pandangan yang berbeda. Maka turunannya nanti Pak, turunannya kita akan melihat beberapa hadis Nabi SAW sampai haknya seorang muslim ini kan la yahillu, tidak halal Pak. Kalau nggak halal berarti apa? Haram. Li muslimin, bagi seorang yang ngaku Islam, ayyahjur akhahu, mendiamkan saudaranya. Siapa saudaranya ini? Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Artinya tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudara muslimnya yang lain fauqa thalathin, lebih dari 3 hari. Kita saling mengecek Pak, bagaimana kita dengan hubungan keluarga kita, bagaimana kita dengan kolega kita. Jangan-jangan ada yang benar-benar enggak kita mau maafkan, saya enggak mau maafin dia. Bagaimana tidak memaafkan, mendiamkan lebih dari 3 hari aja nggak halal kata Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita nggak memaafkan orang lain? Ya. Begitupun dalam hadis yang lain disebutkan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim ini menjadi saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wala yakdzibu wala yuslimu, enggak boleh menzalimi. Apa itu zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya sesuatu yang dilarang. Ini kan nanti ya Bapak, kalaupun ada sebagian kita yang membaca isi daripada doa akhir tahun, itu kan disebutkan di situ, Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanah ma nahaitani anhu falam atub minhu. Ya Allah, kalau aku masih melakukan di tahun ini amalan-amalan yang sebetulnya kau larang, tapi aku masih melakukannya. Banyak Pak, mungkin ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah tapi masih kita lakukan. Ya tadi contohnya, berdusta pada orang lain, menzalimi orang lain, ya. Atau apa? Membicarakan keburukan orang lain, menggibah, ngomongin orang. Ini kan kalau dipikir-pikir, apa yang larangan Allah yang masih kita lakukan? Kayaknya nggak ada deh. Karena berpikirnya apa? Khamar, main judi yang gede-gede. Padahal bisa jadi yang kecil-kecil tadi masih kita lakukan. Memandang rendah orang lain, menganggap diri ini lebih baik daripada orang lain. Ternyata Masya Allah, hal yang Allah larang itu ternyata bisa jadi masih banyak yang kita lakukan. Tidak mendustakannya. La yuslimu, la yuslimu nanti ada 2 pengertian. Satu nanti diartikan tidak menyerahkan dia kepada musuh dalam arti mengkhianati. Ada juga la yuslimu, tidak mendiamkannya, tidak membiarkannya. Dalam arti apa? Cuek pada orang lain. Bisa jadi kita masih begitu Pak, ngelihat orang lain masih berbuat salah, kita diemin dah, masing-masing aja dah.
Kita mau sholat Jumat lewat masih lihat kerumunan, kita diemin aja. Karena seharusnya seorang muslim menyelamatkan muslim yang lainnya. Ternyata apa? Hasil daripada ucapan syahadat ini merubah segalanya, Pak. Bahkan kalau dalam konteksnya haknya ya. Ini nanti hadisnya dua kan. Kalau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Tapi kalau hanya riwayat Imam Muslim, hakul muslimi 'alal muslimi, maaf. Kalau yang muttafaqun alaih, hakul muslim 'alal muslimi khams. Tapi riwayat Imam Muslim, hakul muslim 'alal muslim sittah. Haknya seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu ucapkan salam. Ini kan hanya hak sesama muslim, Pak. Maka ada aturannya. Kalau mereka yang berbeda akidah ucapkan salam, Rasul mengajarkan jangan dijawab dengan sempurna karena nggak punya hak dia. Yang membedakan kalimat syahadat, Pak. Kalau dia sudah bersyahadat, dia mengucapkan assalamualaikum, wajib Pak kita jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullah. Ini kalau sesama kita fardu ain. Tapi kalau diucapkan sesama kelompok maka fardu kifayah. Cukup seseorang yang menjawab maka terbebas semuanya. Ini kan menarik, Masya Allah. Karena sudah menjadi seorang muslim, orang mengucapkan salam dijawab, Pak. Kenapa? Karena salam isinya doa. Punten, maka ajarkan anak-anak kita ucapan salam dengan baik. Bukan mikum, bukan samlekum. Assalamualaikum, dijawab lagi kum salam. Maaf, tidak ada artinya, Pak. Karena isinya doa. Lain lagi-lagi karena kebiasaan kita. Assalamualaikum, semoga keselamatan. Dapat doa selamat, Pak. Dia akan berbeda dengan hanya mengucapkan Pak kumaha damang. Gimana Pak, sehat? Itu kan sama nyapa kan. Tapi kalau assalamualaikum, Masya Allah, dapat doa keselamatan. Apalagi kalau dilanjutkan warahmatullah, dapat rahmatnya Allah. Wabarakat, berkah. Apa berkah itu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dan ini hanya berlaku seorang muslim untuk muslim yang lain, Pak. Yang lagi-lagi tadi menjadi seorang muslim diawali dengan pengucapan syahadat. Dan ini hal yang paling disukai oleh Rasul. Maka kalau ketemu seseorang, awal itu sebelum ngapa-ngapain dan tanya kabar, assalamualaikum. Itu identitas seorang muslim dengan muslimnya yang lain. Dan yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, datangi. Maka nanti disebutkan dalam aturan-aturan undangan ya, khususnya walimah. Kalau memang isinya tidak ada maksiat di situ, wajib kita hadir. Nanti derajatnya bisa jadi turun dari wajib menjadi sunnah. Jadi kalau orangnya mengundang, hadir. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansahaka fansah. Kalaupun dia meminta nasihat, berikanlah nasihat. Dan ini Masya Allah nyambungnya ke surat Al-Asr. Sebaik-baik manusia itu nantinya yang tidak akan merugi, yang saling menasehati antar manusia dengan manusia yang lainnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita mulai Pak dengan memperhatikan keluarga kita. Betapa banyak kita Pak hidup dengan istri dan anak-anak, tapi jarang ngobrol dengan istri dan anaknya. Jarang menasehati anak atau istrinya. Ini kayak sekarang momennya orang bagi rapot Pak. Mungkin karena kita taunya laki-laki hanya bekerja, nggak ada waktu kita ngecek rapot anak. Padahal di sini momen kita nasihati. Berapa nilainya? Kenapa kok segini? Pertama kita tanyakan dulu karena memang ini nilai. Tapi setelah itu kita berikan nasihat. Ingat nak, nilai ini hanya angka-angka dalam lembaran. Nilai sesungguhnya apa? Attitude, akhlak, karakter. Masukkan kita di situ. Ini momen.
Karena dalam hal apapun bisa kita menasehati. Ada hal-hal yang bisa kita nasihati, khususnya terdekat kepada siapa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Mulailah mengajak kebaikan itu dari keluarga terdekatmu. Kan ini kan disebutkan dalam Al-Asr. Demi masa, coba berapa tahun bapak menikah dengan istrinya? Masanya. Innal insana lafi khusr. Berapa lama anak kita hidup dengan kita kalau dari sisi waktu. Kenapa kok dibilang rugi? Ini salah satu dari, kalau kita artikan ke arah kekeluargaan ya, ke arah keluarga. Waktu yang Allah berikan kebersamaan dengan anak kita, kenapa kok disebut rugi? Karena bisa jadi tadi kita hanya hidup tapi tidak memberikan nasihat kepada istri atau anak kita. Padahal bagaimanapun nanti kita akan berharap bertemu kembali dengan istri dan anak kita. Dan disebutkan dalam surat At-Tur kan? Orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, dan anak cucunya mengikuti keimanan mereka. Kami kumpulkan kembali, Pak. Kita pengen ngumpul dengan anak cucu kita, tapi kita jarang memberikan nasihat. Atau yang lagi pulang dari pesantren nih, liburan kan? Ya. Ada kalanya justru keluarga itu malah merusak daripada anak yang baru pulang dari pesantren. Mereka biasa bangun jam 4 pagi, Pak. Kalau nggak bangun dihukum. Itulah pesantren, Pak. Harus dipaksa biar bisa menjadi terbiasa. Tapi ketika di rumah subuh nggak dibangunin, alasannya apa? Kasihan deh, mumpung di rumah. Zuhur tidur, Pak. Biasanya ya saya kan juga santri, Pak. Santri mah pelor, nempel, molor. Capek dia biasa di pesantren. Zuhur tidur, nggak kita bangunin. Alasannya apa tadi? Kasihan. Biarin deh mumpung di rumah. Siapa jadi yang rusak coba? Di pesantren sudah bagus. Maka kadang-kadang kami sampaikan, kalau emang anaknya jadi santri, wayahna bapak ibu lagi kudu jadi santri. Kalau anak lagi libur begini, lagi nggak ada kajian, lagi weekday, kan kalau weekday pada maghrib nggak ada kajian kan, bapak ibunya pada maghrib jangan pegang HP. Ya anak bakal ngikut pegang HP. Mereka terbiasa ba'dal maghrib bukanya Quran. Wayahna lagi libur, sok bapak ibu lagi buka Quran, biar anak ngikut. Ini bapak ibunya megang HP, ngomong, "Kak, nggak ngaji, saya pegang HP." Nasihat, Pak. Dan ternyata sulit kan memberikan nasihat, karena sebelum memberikan nasihat berarti kitanya dulu kan kudu bener. Makanya wajar kalau yang tidak merugi itu illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Karena untuk menasihati ini enggak mudah. Kecuali kalau ya sekadar ngomong. Wa idza atisa fahamidallahu fasammithu. Ini yang luar biasa, Pak. Ini enggak ditemukan di tempat lain, Pak. Kalau seorang muslim bersin hajim dan dia mengucapkan alhamdulillah, sampai didoakan, Pak, yarhamukallah. Coba gara-gara syahadat, Pak, orang ini Islam, dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Tapi jadi biasakan, Pak, kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Nih kita udah ada orang bersin siap-siap ngasih doa nih, dia belum alhamdulillah, Pak, maka tanya kabar aja, Pak. Pak sehat, Pak? Pasti ngucapin alhamdulillah kan? Ya meskipun alhamdulillahnya bukan karena bersin ya. Karena emang disebutkan dalam hadisnya idza atisha fahamidallah. Ya, ini kan nanti konteksnya dalam sisi kedokteran. Wallahu alam benar apa enggak ya? Yang saya pernah baca dari salah satu bacaan, ya katanya, ya ini kalau nggak setuju kita bantah lagi dengan hasil sains yang lain kan. Orang bersin itu sepersekian detik bagian tubuhnya itu semuanya berhenti bergerak.
Ya. Kalau kayak listrik kejepret, nanti hidup lagi, nyala lagi itu lampu tuh. Ya makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi benar atau tidaknya wallahu taala alam. Tapi di sini Rasul meminta kalau orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, dia berhak mendapatkan doa yarhamukallah. Dan enggak selesai di situ, dijawab lagi dengan yahdikumullah. Ajaran mana Pak orang bersin sampai didoakan dapat rahmat dan hidayah? Gara-gara bersin. Jadi enggak usah takut Pak orang bersin. Wajib. Nah, Covid nih. Zaman itu ya ada orang bersin pokoknya suruh jauh-jauh dari masjid. Pak jangan masjid dulu ya. Kenapa? Bapak bersin mulu. Ya. Tapi di sini masya Allah orang bersin sampai dapetin doa rahmat, dapat doa, dapat hidayah. Ini haknya seorang Muslim. Dan pasti Pak ada nilai yang di luar itu. Kenapa kok sampai Rasul mengucapkan itu? Ya mungkin kita belum tahu. Kenapa kok Rasul mengucapkan kalau dia bersin dan mengucapkan tahmid, ya, dia berhak mendapatkan doa itu. Dan yang keenamnya, yang kelimanya, wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit tengokin. Ini semua kebiasaan Nabi, Pak. Ya. Maka dari kebiasaan Nabi itu selesai sholat, beliau melihat para sahabat siapa yang nggak hadir. Yang nggak hadir ditanya, sebagian sahabat ada yang tahu dia udzur ya Rasul. Kenapa udhurnya? Dia sakit ya Rasul. Maka dikenal kan, sahabat itu kalau sholat dia nggak pindah-pindah, nggak mencelak-mencelok itu satu sisi itu memudahkan Nabi, dan kedua memang bagian daripada istiqamah. Maka kayak di raudhah saja, dalam raudhah yang isinya 144 meter persegi itu ada 6 tiang, disebutnya ustuwanah. Salah satunya ustuwanah Aisyah, karena disebutkan konon di tempat itulah Sayyidah Aisyah itu sering berdiam untuk beribadah. Wallahu ta'ala alam. Ya, tapi dari 6 itu mempunyai makna semua. Ada ustuwanah Haris, ini penjaga, karena bersebelahan dengan rumahnya Rasul. Orang sebelum datang ketemu Rasul ketemu penjaganya dulu. Ada ustuwanah Sarir, tempat tidur, tempat sering Rasul itu istirahat di situ. Ada ustuwanah At-Taubah atau Abu Lubabah. Ini Abu Lubabah yang diutus oleh Nabi kepada satu suku, tapi dia merasa berkhianat di situ, maka dia mengikat dirinya 6 hari di tiang itu sampai turun ayat yang membebaskannya. Jadi ini buktikan bahwa seorang muslim nggak boleh cuek pada muslim yang lainnya. Kalau sakit tengokin. Kalau sakit tengokin. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, kalaupun dia wafat maka iringilah jenazahnya. Dan semua yang disampaikan ini dalam hadis ini Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, bukan sekedar hak, tapi Allah sekaligus menyiapkan pahalanya. Allah menyiapkan pahalanya. Ya. Maka hasil daripada seseorang yang mengucapkan syahadat ini ternyata nggak main-main. Dan mungkin Pak, mungkin kita belum bisa sepenuhnya mengamalkan ini. Bagaimana kita tidak tadi menjatuhkan irdun, ya, harga diri seseorang. Kan nggak sedikit sekarang ini malah menyebarkan aib orang lain untuk ketawa-tawa. Ya, ada orang dalam majelis begini ngantuk dia Pak, di videoin Pak, dikirim ke grup RT biar diketawain orang, niatnya bercanda. Ini kan menjatuhkan harga diri seseorang. Bahkan menasehati saja ada waktunya, ada caranya. Nggak boleh menasehati sambil menjatuhkan harga diri seseorang. Ini sampai dibahas demikiannya. Harta sejengkal saja kita ambil tanah milik orang lain, bagaimana ancaman yang Allah berikan. Maka kita Pak, yuk, kita bukan hanya berada pada jamaah yang sama, kita bukan hanya berada pada masjid yang sama, tapi kita berada pada akidah yang sama. Yang karena kesamaan itulah masing-masing kita punya hak dengan sesama muslim. Maka jangan sampai
nanti kita sama muslim tapi terkotak-kotakkan dengan apa namanya? Ya, ya. Kalau urusan fikih, mazhab itu bukan kotak-kotakkan, itu memang justru untuk memudahkan kita. Tapi di sini tadi merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dia memandang orang ini tidak apa namanya sehebat dia. Belajar dari perjalanan haji saat di Musdalifah khususnya. Ya, di Musdalifah, malam ini ke Musdalifah sampai besok pagi, itu kan semuanya tidak ada saya dan kamu. Kita berpakaian yang sama, keadaan kita sama, lelahnya sama, mungkin bau badannya pun sama. Tidak ada yang membedakan. Ya, dengan pakaian yang sama. Maka mudah-mudahan kita melalui pembahasan sedikit atau ringkas ini, yang ternyata implementasi daripada syahadat ini bukan perkara yang kecil. Sesama kita yang sudah mengucapkan syahadat, ada hak-hak yang harus kita jalankan. Dan mudah-mudahan selama ini jika memang masih ada hal-hal yang belum bisa kita sempurnakan sebagai seorang muslim yang baik, Allah membimbing kita untuk bisa kita sempurnakan. Dan kita bisa terus menjalani nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, dan menjadi seorang muslim yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu 'anna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.